Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman peserta pembelajaran bahasa Arab, kita masuk pada materi ad-darsul awwalu, pelajaran pertama atau bab pertama. Yang akan kita bahas adalah al-kalimatu wa anwa'uha, kata wa anwa'uha dan pembagiannya atau macam-macamnya. Jadi materi hari ini darsul awal adalah pembagian kata, khususnya al-ismu, kalimah isim atau kata yang dijadikan nama. Al-ismu, kata yang dijadikan nama, itu baik kata benda, nama, ya, kata sifat dan seterusnya. Nanti kita bahas. Baik, kita masuk ke bagian al-kalimatu. Adapun kata terbagi tiga, yaitu ada kalimah isim, ada kalimah fa'il, ada kalimah harf. Isim, fi'il, huruf. Kalimah terbagi tiga, satu isim, dua fi'il, tiga huruf. Baik, masuk ke alamatul ismi, tanda-tanda kalimah isim. Jadi kalimah isim beda dengan fi'il dan harf atau kalimah huruf dengan dibedakan dengan tandanya. Apa saja di buku ini, yaitu ada al-jarru, jer. Jadi isim itu harokatnya jer atau dibaca i atau in, dibaca kasroh. Contohnya al-jami'ati, ini kalimah isim karena dibaca jar, dia dibaca kasroh. Dalam kalimat adhabu ilal jami'ati, saya pergi ke kampus. Nah, ini yang jadi contoh adalah jami'ah sedang jer. Maka al-jami' disebut kalimah isim, bukan kalimah fi'il atau harf, karena ada tandanya yaitu ti, dibaca jar. Nah, ini jar ya. Terus yang kedua tanwin. Tanwin itu bacaan un, an, in, yaitu di belakang. Jar di belakang, di huruf terakhir sebuah kata, tanwin di huruf akhir sebuah kata. Contohnya bun, ini tanwin. Ini kitabun disebut kalimah isim karena dia punya tanda yaitu tanwin di sini. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Ini adalah rangkaian kalimat dan ini adalah katanya. Ini termasuk kalimah isim. Yang ketiga ada alif lam di depannya. Contoh al-maktabu. Ini al-maktabu ini kalimah isim karena tandanya alif lam ya. Jadi diterangkan ini al-maktabu kalimatul ismi li'annaha lahul alif lam. Jadi al-maktabatu li'annaha alamatun wahya alif lam gitu ya. Al-maktabatu ini adalah kalimah isim sebab ada tandanya yaitu alif lam di depan. Al-maktabatu wasi'atun, perpustakaan itu luas. Nih, ya. Terakhir dalam buku ini ada an-nida, huruf nida atau kata untuk memanggil. Ada huruf untuk memanggil. Kalau di bahasa Indonesia itu hey, woi. Nah, kalau di bahasa Arab ada ya Ahmadu. Yang jadi contoh adalah Ahmadu. Ahmadu ini adalah kalimah isim karena ada tandanya yaitu ya nida, seperti itu. Dalam kalimat min aina anta ya Ahmad, dari mana kamu ya Ahmad, seperti itu ya. Lanjut, at-ta'arufu ma'a Khalidin. Kita masuk tema dalam sebuah teks. At-ta'arufu ma'a Khalidin, berkenalan dengan Khalid, berkenalan dengan orang yang bernama Khalid.
Baik, masuk al-mufradatul jadidatu, kosakata baru. Kosakata baru. Di sini nanti ada teks yang kosakatanya kita ambil ya, dijadikan mufradah jadi, yaitu ada kharaja yakhruju, keluar, sobahun pagi, nasyitun rajin, ta'ala mau belajar, hadiqatun taman, zaharatun jamannya zaharu, ini adalah bunga, nahrun sungai, saqa yasqi menyiram, mazra'atun mazari'u, ladang atau kebun, mazara tempat menanam, falahun petani, zara'a yazra'u menanam, dzurratun jagung, rabba yurabi merawat, alifun jinak, gonamun kambing atau domba, sa'adu membantu atau menolong. Al-mustalahatul jadidah, ada istilah-istilah ini yang baru sini, kalimatun ya, kalimatun atau kata ya, ismun fi nahwi kalimah isim ya, dalam ilmu nahwu namanya kalimah isim. Kalau dalam kosakata kamus itu terminologi nama ismun itu harfun kalimah haraf atau kalimah huruf, fi'lun kalimah fi'il ya, dalam ilmu nahwu fi'lun kalimah fi'il. Kalau dalam kosakata secara kamus itu namanya pekerjaan. Huruful hijaiyah, ini istilah-istilah nanti akan ada pada kaidah. Lafdun lafad ya, suara yang keluar dari mulut, zamanun waktu atau masa, jamadun benda padat atau sesuatu yang tidak bisa berpindah, makna kandungan makna, wasfun sifatun. Baik, kita masuk ke teks at-ta'aruf ma'a Khalid, perkenalan dengan si Khalid. Kharaja Khalidun bis sabahi min baitihi, Khalid keluar pada waktu pagi dari rumahnya. Wa dhahaba ilal jami'ati, dia pergi ke kampus. Baik, Khalidun talibun nasyitun, Khalid adalah seorang mahasiswa yang rajin. Wa huwa yata'alamu, dia belajar al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, fil jami'ati, di kampus, al-islamiyati, Islam, al-hukumiyati, negeri Pekalongan, di UIN Pekalongan, Wahia jami'atun kabiratun, UIN Pekalongan ini, UIN Gus Dur ini adalah sebuah kampus kabiratun yang besar, haulahu di sekitarnya, hadikotun ada taman, wasi'atun yang luas, fiha asjarun katsiratun, di taman itu ada pepohonan yang banyak, wazharun jamilatun, dan bunga-bunga yang indah, wa fil jami'ati, dan di kampus tersebut, katsirun banyak, minat talabati, daripada mahasiswa-mahasiswa, alladzina yata'alam, yaitu anak-anak yang belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, wa yadrusuna, dan mereka belajar al-uluma al-islamiyah, ilmu keislaman, dirasatan, dengan belajar jayidatan yang baik. Khalidun yaskunu fi qaryatin saghiratin, Khalid tinggal di kampung yang kecil atau di kampung kecil, fiha, di kampung itu, nahrun saghirun, ada sungai yang kecil, yasqi, yang biasa menyiram, al-mazari'a, dipakai menyiram, al-mazari'a, sawah-sawah dan ladang-ladang, al-khudra, yang hijau. Walidu Khalidin, ayahnya Khalid, falahun, seorang petani, wahwa, dia, yazra'ul aruzza, menanam padi, wadurata, dan jagung, kama yazra'u tomatima wal khiyara, dan juga beliau menanam tomat wal khiyara, dan timun. Wahwa, ayahnya Khalid, yurabi, merawat, al-hayawani, atau memelihara, al-hayawanati, hewan-hewan, al-alifati, yang jinak, kalgonami, seperti embe, seperti kambing, wadajaj, dan ayam. Khalidun yuhibbu qaryatahu, Khalid menyukai
atau mencintai kampung halamannya, yusa'idu walidahu, dan dia membantu ayahnya fi amali, dalam bekerja, binasyatin, dengan rajin. Baik, itu teks sebagai bekal untuk menganalisis kalimat isim. Boleh fi'il dan huruf juga ada. Masuk pada bagian lagi tentang kalimat dan pembagiannya. Jadi perlu dibedakan antara kalimat sama kalimah. Kalau kalimat itu susunan kata-kata, kalau kalimah di sini adalah katanya itu sendiri. Itu saat kata adalah susunan dari beberapa huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Al-kalimatu anwa'uha, kalimah ya, kata dan pembagiannya, al-ismu khususnya kalimah isim. Di sini ada judulnya al-jumlah, berarti kalimat ya, al-kalimatu kata, nau'uha jenisnya, as-sababu sebabnya, alamatul ismi tanda isimnya apa. Baik, kita masuk ke kalimat kharaja Khalidun fi sabahi min baitihi. Khalid pergi atau keluar dari pada waktu pagi. Khalid keluar pagi-pagi dari rumahnya. Nah, di sini ada kharaja ya, kharaja, kalimah kharaja, ini katanya. Itu jenisnya adalah fi'il ya, kalimah fi'il. Sebabnya kenapa dia sebutkan fi'il? Li'annaha kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madhi. Dia disebut fi'il, kalimah fi'il, khususnya kalimah fi'il madhi, karena li'annaha kalimatun kata tadu yang menunjukkan ala amalin atas sebuah aktivitas hadasa yang terjadi fi zamanil madhi pada masa lampau, yaitu ini ceritanya adalah menceritakan aktivitas Khalid, bahwa Khalid telah pergi dari rumahnya pagi-pagi, seperti itu. Jadi aktivitasnya sudah selesai, cuma diceritakan lagi di teks ini. Terus ada Khalid kalimat apa ini Khalid? Jadi diambil satu-satu kalimat ini terus diterangkan termasuk dari kalimat apa jenisnya. Jadi ini adalah analisis. Nah, Khalid ini adalah jenisnya kalimat isim. Kenapa? Li'annaha kalimatun tadullu ala insanin. Karena Khalid ini adalah kata yang menunjukkan manusia ya, atas manusia. Ini nama orang. Nah, tandanya bahwa si Khalid ini kalimat isim, termasuk kalimat tak ada tanda, yaitu tanwin dalam huruf air dal ini Khalidun sebagai tanda bahwa kalimat isim. Terus ada baiti, langsung ke sini ya, baitihi atau baitin. Bait ini adalah jenisnya kalimat isim. Kenapa bisa disebut kalimat isim bukan kalimat fi'il atau haraf? Karena kalimatun tadullu ala jamadin, karena bait ini menunjukkan atas suatu yang tetap ya, tidak berpindah ya, rumah kan arah pindah, nah itu jamad namanya. Nah, tandanya apa? Jar, di sini kasroh. Nah, kasroh ini sebagai tanda kalimat isim. Jar ya, tandanya jar. Baik, jumlah kedua atau kalimat kedua. Wa huwa yurabbi al-hayawanati al-alifata kal-ghanami wad-dajaji. Wa huwa, ayahnya Khalid, yurabbi, merawat atau memelihara al-hayawanati al-alifata, hewan-hewan Cina, kalgonam wadajah, seperti kambing dan ayam. Nah, kita ambil satu-satu kata yang menyusun kalimat ini. Algonam, di sini algonami. Ini termasuk kalimat apa? Isim, fi'il, apa huruf? Algonam ternyata disebut kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Kenapa? Liana kalimatun tadullu ala hayawanin, karena kata gonam ini dipakai nama hewan, yaitu kambing. Nah, selain bahwa alasannya dia nama dipakai nama kambing, juga ada tandanya. Ini apa tandanya? Kasroh mimnya. Oh, tandanya jer. Terus ada tandanya lagi apa? Alif lam. Jadi dia punya dua tanda, yaitu jer dan alif lam. Nah, kalau di sini ambil salah satu aja, al alifu walamu. Walaupun nanti
bisa semua kita ambil. Tandanya apa? Alif lam. Tandanya apa? Jar. Tandanya apa? Kemasukan huruf jar yaitu kaf. Boleh. Selanjutnya kalimat yang ketiga, wa huwa yazra'ul arza wa durata. Ayahnya Khalid ini menanam padi dan jagung. Kita ambil al-aruz. Al-aruz itu kalimat apa? Kalimat apa? Isim, ya, bukan fi'il ya. Kenapa disebut kalimat isim? Li'anna kalimatun tadullu ala nabatin. Karena aruz ini dipakai nama tumbuhan yaitu padi. Terus selain bahwa dipakai nama tumbuhan padi, dia juga punya tanda yaitu alif lam di depannya. Ini al-aruz ini sebagai tanda bahwa al-aruz ini kalimat isim. Kalimat selanjutnya, Khalidun thalibun nasyitun. Khalid seorang mahasiswa yang rajin. Nah, kita ambil nasyit ini kalimat apa ini? Nasyitun ismun. Oh, ternyata kalimat isim. Kenapa? Li'annaha kalimatun tadullu ala wasfin. Si nasyit ini nama atas sebuah sifat yang ada pada si Khalid yaitu rajin. Tandanya bahwa nasyit kalimat isim adalah tanwin, yaitu toknya ini huruf akhirnya dibaca rafa, ini nasyitun tanwin, domah tanwin. Kalimat yang selanjutnya, yusaidu walidahu fi amalihi binasyatin. Khalid membantu ayahnya dalam bekerja, dalam pekerjaannya dengan rajin. Nasyatin ismun, karena kali ini sama ya, nasyitun. Tapi kalau yang di sini adalah menunjukkan makna ya, makna itu ya sifat juga sih, atau keadaan seorang yang mempunyai sifat rajin, sama aja sebenarnya. Bukan ya amalihi atau diambil walidahu ya, tapi nasyatin dan apa-apa. Untuk memberitahu kepada kita sebagai pembelajar bahwa nasyatin ini dipakai contoh untuk mencari bahwa alamat isim nasyatin sebagai isim ini punya tanda, yaitu tandanya jar. Kalau yang nasyatun atas kan tanwin. Oke. Kalimat yang terakhir ada Khalidun yaskunu fi qaryati saghirati. Khalid tinggal di kampung kecil. Nah, yang kita ambil adalah fi-nya. Fi ini kalimat apa ini? Fi. Jenis ini kalimat apa? Oh, boleh kalimat harfun. Kalimat harf dia. Tadi kan fi'il, isim, oke, karena ini pembahasan isim. Nah, yang gini huruf-huruf itu yang mana? Oh, ya fi yang pendek-pendek itu namanya harf. Kenapa huruf disebut kalimat? Kenapa fi disebut kalimat harf? Lianna kalimatun yadharu ma'naha ma ghairiha minal kalimati. Karena si fi ini adalah sebuah kata yang bisa jelas maknanya jika disusun dengan kalimat lain, yaitu kalimat isim dan fi'il. Nah, seperti fi disusun dengan qaryatin. Di-nya di mana? Di kampung. Kalau sendiri dia di mana? Di nama orang apa? Oh, fi qaryah, di kampung. Baru dia bisa jelas fi-nya itu di-nya di mana? Di kampung, gitu ya. Jadi kata yang bisa jelas maksudnya jika disusun dengan kata lain. Begitu ya. Masuk pada halaman 4. Al-qaidatu, kita terangkan teorinya dan definisi-definisi. Al-kalimatu anwa'uha, kata dan pembagiannya, kata dan jenis-jenisnya, khususnya kalimat isim, kata yang menunjukkan kata yang dipakai nama. Baik, definisi al-kalimah itu apa? Al-kalimatu lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijai. Kalimat adalah, kata adalah lafzun sebuah suara yata'allafu yang disusun min ba'di hurufil hijaiyah. Lafaz yang disusun dari beberapa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah alif sampai ya. Aba, ta, sa, ja, ha, ha, dan seterusnya. Mislu contohnya khoroja. Khoroja ini adalah sebuah kata disusun dari khoro dan ja, jim, namanya kalimah fi'il atau kata kerja. Khalidun, Khalid ini sebuah kata. Kenapa? Karena disusun dari beberapa huruf hijaiyah, mana? Kha, alif, lam, dal. Ya, jadi Khalidun ini kalimah isim atau kata yang dipakai nama orang Khalid. Fi adalah sebuah kata atau kalimat. Kenapa? Karena disusun dari
huruf hijaiyah fi dan ya. Ini kalimah harf namanya. Wahyan dan terkadang takunu keadaan al kalimat atau kalimat atau kata harfan terdiri dari huruf wahidan yang satu. Kadang-kadang kata itu atau kalimat itu tersusun dari satu huruf saja. Mislu seperti contoh al wawu yang artinya dan. Nah, kadang-kadang tidak disusun dari huruf hijaiyah tapi dia berdiri sendiri. Contoh wawu. Nah, ini juga sah disebut kata atau kalimat. Seperti yang penting punya nama, punya arti. Wow dan kan artinya. Nah, kalau nggak punya arti ya nggak bisa. Contoh apa? Ta umpamanya, huruf ta doang nggak punya arti dia. Nah, huruf sa saja nggak punya arti. Seperti itu. Tapi kalau punya arti itu disebut kalimat. Tidak punya arti tidak disebut kalimat atau kata. Baik. Pembagian kalimat itu salah anwa'in. Kata ada 3 jenisnya. Ismun satu kalimat isim, ismun kalimat fil, harfun kalimat huruf. Al ismu definisi isim adalah kalimat dan kata yusama yang dijadikan nama biha dengannya syasun seseorang atau syayun akharu atau sesuatu yang lain. Isim adalah kata yang dipakai nama, baik nama orang berakal maupun tidak berakal, baik tumbuhan, hewan dan seterusnya. Misal contohnya Khalidun nama orang, Hamiyatun nama bangunan atau nama tempat, kampus, Hadikatun nama tempat yaitu taman. Yang kedua, al-filu kalimah fil adalah kalimatun kata tadulu yang menunjukkan ala amalin atas sebuah aktivitas ada yang terjadi fi zamani pada waktu atau masa al-madhi lampau, awil hadiri atau masa sekarang, awil mustaqbali atau masa akan datang. Jadi yang namakan fi'il adalah kata kerja. Kata kerja, ya kerja kan bunyi waktu, sudah, sedang atau akan dilakukan. Ini fi'il adalah kata kerja. Misru contohnya kharaja telah keluar, fi'il madhi ini namanya. Zahaba telah pergi, fi'il madhi. Yata'alamu sedang belajar, ini fi'il mudhari sedang atau akan belajar. Yaskunu sedang atau akan tinggal, ini fi'il mudhari. Jadi fi'il yang menunjukkan hadir awil mustaqbal. Ini kalau ini kharaja zahaba fi'il madhi namanya, karena menunjukkan masa lampau telah dilakukan. Yang ketiga, pembagian kata atau kalimat adalah kalimat haruf atau kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimatun kata yadharu yang bisa tampak jelas makna kandungan maknanya, maksudnya ma'ghariha jika disusun dengan kalimat lain mina kalimati daripada kalimat isim dan fi'il dari kata kerja atau kata isim, kata yang dipakai nama. Jadi namanya haruf itu adalah kata yang harus disusun dengan temannya yang dua ini, isim atau fi'il, jika pengen dia bermakna, ya. Artinya bermakna itu bisa difahami dia ngomong opo, ya. Dan haraf ini makna mengandung makna isim bukan baru mempunyai terjemahan, bukan, tapi kalau terjemahan sudah punya dia makna kamusiah atau mufradiyah, dia punya, sudah punya, tapi maksudnya itu loh yang bisa dipahami jika disusun dengan kata yang lain. Mislu contohnya ila, apa ila mananya kepada. Nah, kepada terjemahannya, tapi maksudnya apa kepadanya? Nah, kepada aku, kepada dia, kepadanya kan belum jelas. Nah, ketika disusun dengan kata yang lain, contoh ilaika, ilaiki kepadamu, nah baru kepada kamu, tak kira kepada saya. Nah, itu maksudnya kan ya daru makna magoriha itu. Terus yang kedua waw dan fi, ini adalah contoh haraf atau kata keterangan, ya, kata pelengkap kata keterangan haraf itu. Jadi kesimpulannya isim adalah kata yang dipakai sebuah nama. Fi'il adalah kata kerja, baik lampau, sedang atau akan. Terus haraf adalah kata keterangan, gitu aja ya.
Oke, setelah kita mempelajari yang di halaman berapa tadi, di halaman 3 ini ya, nah, kita akan menerangkan kembali bahwasanya dari keterangan tadi di tabel al-ismu kalimatun tadulu, bisa disimpulkan bahwa kalimat isim itu adalah kata yang menunjukkan atas 6 hal ini, yaitu menunjukkan nama manusia, contoh Khalid Fatimah, nama hewan, contoh Gonam Dajjaj. Nah, tadi apa? Kambing dan ayam. Nah, menunjukkan nama tumbuhan, contoh tomatim dan hiar, tomat, mentimun. Menunjukkan suatu yang tetap, jamad, mislu koryah, nahar, kampung dan sungai, kan tetap ada terus. Wasfin menunjukkan sebuah karakter, sifat, mislu khodro, hijau, sogir, yang kecil. Ini yang, kalau wasfin itu yang. Makna sebuah tabiat ya, mislu nasyat, rajin, amalun, kerja. Nah, ini adalah diantara kalimat isim ya, yang ditunjukkan oleh kalimat isim adalah nama-nama ini, maksud kita. Masuk ke tanda-tanda isim, alamat isim. Tanda kalimat isim itu di sini ada 4, yaitu al-jar, dia dibaca jar atau kasroh di bagian huruf akhirnya. Contoh baitin pada kalimat min baitin, ini kata baitin, kalimat baitin ini dikaja jar kasroh, maka baitin disebut kalimat isim. Terus ilal jamiati, ini al jamiati ada kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Tanda alamat isimnya apa? Jar, dari baca kasroh ya, atau dibaca jar. Untuk alamat dasarnya, pokoknya atau awalnya adalah kasroh. Yang kedua tanwin, contoh gurfatun. Tanwin ada di huruf akhir ini, gurfatun, nah dibaca tun, maka gurfatun ini sebut kalimat isim karena datanya itu tanwin, tun. Madrasatun, tun juga ini tandanya tanda isim ya, jadi yang dibaca tun, tun, tintan itu kalimat isim, bukan kalimat fi'il atau kalimat harf. Masjidun, dun, masjid kalimat isim. Sahifatun kalimat isim. Kenapa tanwin semua ini ya? Nah, oke, ada alif lam nomor 3. Di depannya ini ada alif lam. Jadi setiap kata yang ada alif lam di depannya itu termasuk kalimat isim, bukan kalimat fi'il atau kalimat huruf. Contoh at-thalibu. Ini juga bisa dikasih al-madrasatu, al-masjidu, as-saifatu, as-sholatu, al-madrasatu. Ini adalah kalimat isim karena adatannya itu alif lam. Terus yang keempat, nida huruf untuk memanggil, contoh ya Muhammad. Nah, kalau ada ya-nya, kata setelahnya ini dinamakan kalimat isim. Muhammad ini namanya kalimat isim. Ya Ustadz, Ustadz kalimat isim, bukan kalimat fi'il atau harf. Nah, ini tanda-tandanya. Bisa dalam satu kata itu ada satu tanda, bisa ada 2 tanda. Contoh sini, tin. Ini tandanya 2, yaitu tanwin dan jar. Ini bisa boleh. Ya, ada di sini jar dan alif lam boleh. Jadi ya maksimal itu 3 tanda ya dalam sebuah kata, khususnya untuk kalimat isim ya. Jadi boleh kita ambil apa tandanya jamiah sebagai kalimat isim, boleh ditulis dua-duanya, boleh 1. Contohnya ini jamiah, kenapa sebagai kalimat isim? Karena ada tandanya apa? Tandanya jar dan alif lam, atau jar saja sudah betul. Baik, masuk ke latihan at-tadribatu, latihan soal. At-tadribul awalu, latihan pertama. Iqra'in nasa latiyah, bacalah teks bacaan berikut. Somastakhrij, terus carilah, keluarkan minhu dari teks tersebut al-asma'a, cari kalimat-kalimat isim, mana yang termasuk kalimat isim, dengan merujuk pada keterangan teori yang telah lalu ini, yang dari halaman 1 sampai halaman 4 ini kita pelajari ya. Terus pahami, kalau sudah paham bisa melanjutkan ke latihan 1. Jadi pahami dulu di sana teorinya, baru kerjakan ini, atau kerjakan ini nanti ya bisa paham insyaallah. Wal afala, dan cari kalimat fi'il yang di sini ya. Kalau sudah kalimat isim berarti bukan kalimat fi'il atau huruf, ini sudah punya identitas sendiri, jadi nggak boleh dua-dua.
Contoh ya Saikido, kamu masukkan kalimat isim, kalimat fi'il, huruf, tidak bisa, dia punya satu identitas. Baik ya, 3 saja karena seluruh teks Arab yang berjuta-juta kata kita kumpulkan misalnya jadi sebuah buku. Nah, ini tidak terlepas dari susunan 3 kata ini, nggak lepas ya, identitasnya cuma 3, nggak bakalan lebih dari 3 identitas yang lain. Kalau nggak isim fi'il, nggak fi'il ya huruf. Kalau nggak kalimat yang menunjukkan nama atau kata kerja atau kata keterangan, dia tidak akan, jadi harus salah satu ini. Baik, yastaiqidul thahirun 'indal fajri, thahir bangun ketika subuh, waktu subuh maksudnya. Yatawaddu fil baiti, dia wudu di rumahnya. Yadhhabu ila masjidi bidarajati, dia pergi ke masjid dia pergi ke masjid dengan menumpak atau mengendarai sepeda. Yusolli thahirun al-fajr fil masjid, thahir salat subuh di masjid. Thahirun yaqra'ul Qur'an, thahir membaca Al-Quran. Summa yashahidu tilfasa, lalu dia menonton TV. Wala yanamu ba'da sholati, dia tidak tidur setelah salat. Baik, silakan dicari yastaiqidu ini termasuk kalimat apa ya, sesuai yang telah dipelajari. Saya kasih bocoran, kalau ada ya di depan nih, depannya ya termasuk kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il kalau ada ya-nya depan atau ta di depan sini, ya, ta, hamzah, nun, ini kalimat fi'il, namanya fi'il mudhari. Ini seperti ini. Kalau wawunya beda lagi, dia kalimat apa, dia sendiri. Terus ini ya, yadhabu, yusoli ya, yakra'u, ini ada ya-nya, yashahidu, yanamu. Nah, itu bocorannya. Oke, selainnya adalah sudah dipelajari, karena kalimat fi'il kan belum dipelajari, nanti ada susah nih. Ini tadi ada tanwin, ada alif lam, ini didofahkan ke sini, disendirkan, ada alif lam ya, ada jer, ini ya, silakan cari. Latihan kedua, akmi hadhihi jumala al-atiyata bi ikhtiyari fi'lin munasibin mimma bainal qausaini. Oke, sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan memilih kata yang sesuai, kata-kata kerja ya, kata kerja yang sesuai mimma bainal qausaini, dari kata-kata yang ada dalam kurung ini, A, B, C ya. Silakan. Contoh, Maryam fil ghurfati nukta-nukta Al-Quran, Maryam di kamarnya sedang titik-titik Al-Quran. Silakan. Ini Maryam, patokannya Maryam adalah perempuan. Jika perempuan, fi'ilnya, fi'il mudhari'nya depannya datanya, nah, bukan iya nih. Kalau iya ini adalah laki-laki, kalau ta ini perempuan. Itu, tapi nanti ada kata yang sama. Nah, pilih salah satu, ada yang ya atau ta. Oke, ini Ahmad fil hammami nukta-nukta, Ahmad di toilet sedang titik-titik. Nah, Ahmad ya laki-laki, tadi Ahmad laki-laki itu ya, ada ya-nya, ya di depannya bukan ta. Silakan dipilih yang sesuai di kamar mandi sedang opo ya, wudu, sholat, nah, wudu. Nah, Salim nukta-nukta fi qaryati shaghirah, Salim titik-titik di kampung yang kecil ya, di kampung yang kecil. Taskunu tinggal, yaskunu tinggal, yuhibbu menyukai. Nomor 4, huwa nukta-nukta al-aruzza durata, dia titik-titik padi dan jagung. Nah, dia yashrabu minum, yazau menanam, takulu makan. Ingat, huwa itu adalah kata ganti laki-laki satu. Kalau laki-laki tadi kan ada ya-nya depan, kalau tak berarti perempuan, ya hiya kan huwa. Sa'idatun nukta-nukta qaryataha, Sa'idah titik-titik kampungnya. Sa'idah itu perempuannya, muannas. Cari yang ada taknya di sini. Oke, taknya ini ada 2, ini salah satu pilih. Kali ini untuk laki-laki, bukan berarti.
Tayyib at-tadribu salisu, latihan ketiga. Akmi hadiah jumlah latihan bikhtiyar ismin munasibin mimma baina qausain. Yang tadi kan cari kalimat fi'il, sekarang kalimat isim. Ini kalimat isim semua nih. Kamu pindahkan ke sini. A, B, C. Pilih A, B, C. Pilihannya ada 3 saja. Nomor 1. Hadza sodiki huwa nukta-nukta. Ini teman laki-lakiku. Dia laki-laki adalah mulai dari satun, tobibun, tolibatun. Ingat, untuk sodiki ada laki-laki, huwa laki-laki, hadza laki-laki. Jadi kalau laki-laki nggak tak ada tak marbutoh, tak bulat. Ini tak bulat itu untuk perempuan. Jadi yang dipilih apa? Dari satun ustadzah, tobibun dokter laki-laki, tolibatun mahasiswi. Monggo ya, pokoknya nggak ada taknya. Nomor 2, nukta-nukta jamilatun, titik-titik bagus. Ya, ini ada taknya, kamu cari di sini yang ada taknya. Monggo, syaqqah apartemen, albabu pintu, albetu rumah. Jadi yang ada taknya ya, yang matching, yang sesuai. Raqmusa salis nomor 3, hadhihi nukta-nukta. Ini adalah titik-titik. Jami'atun, masjidun, mushola. Kampus, masjid, mushola. Hadhihi itu tadi ingat-ingat kalau ada laki-laki mudzakkar, hadhihi muannas. Jadi cari yang ada taknya. Silahkan ya. Al-ghurfatu nukta-nukta. Kamar itu titik-titik. Ini ada taknya juga. Kamu cari yang tak ada taknya. Wasi'un luas, nadhifatun bersih, jamilun bagus. Jadi pas semua, tapi kuncinya adalah tak bulat ini. Ada tak marbuto, yang enggak ada tak marbuto jangan dipilih. Oke, baik ya. Tayyib, raqmul khamis ada nomor 5. Fatimah tu min Pakistan ya nukta-nukta. Fatimah dari Pakistan, dia adalah dia orang Pakistaniun, Pakistan negara. Jadi caranya gimana ini menjawabnya? Kan sama semua A, B, C. Ini ingat, mu'annas, perempuan ya. Perempuan itu berarti cari yang ada tak marbutohnya. Oke, di belakangnya. At-tadrib ar-rabi, latihan keempat. Akmil hadhihi jumlah latihan bi harfin munasib ma baina qausain. Yang latihan 4 cari kalimat harf. Tadi kan kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat ini kalimat huruf. Silakan A, B, C dimasukkan sini. Ya. Kita baca uridu kitaban nukta-nukta fadlika. Saya ingin membeli buku titik-titik mohon. Ma min fi ya. Ma serta min dari fi di. Oke. Nomor 2, hal taskunu tontaka baitin. Apakah kamu tinggal titik-titik rumah? Ila kepada an dari fi di. Mada turidu, apa yang kau inginkan? Nukta ghurfati naumi, ruang tidur. Tanda tanya. Ma'a serta di untuk soma lalu. Nomor 4, dhahaba Thahirun nukta al-jami'ati. Thahir pergi titik-titik kampus. B dengan fi di ila ke. Khalidun yurabbi al-hayawanat al-alifah nukta-nukta ad-dajaji. Khalid melihara hewan jinak titik-titik ayam. Fi di kap seperti ila ke. Baik, at-tadribu khamisu, latihan kelima. Imla'il faraqati fi nasil atiya bi ikhtiyar kalimat nasib ma baina qausain. Isilah titik-titik pada teks berikut dengan memilih kata yang sesuai, diambil dari kata-kata yang ada dalam karung ini, dalam kurung. Ada Khalidun ghurfi arabiyata fi min anasa wa ilat. Maksudnya kata titik ini ya. Ada satu talibun, mahasiswa itu ngobrol. Mahasiswa itu membicarakan titik-titik nafsi dirinya. Faqala, maka dia berkata, ismi, nama saya, titik-titik, fasilah, koma, hajitu,
berasal dari titik-titik qaryatin, kampung, baidatin yang jauh. Ta'allama untuk belajar al-lughah bahasa titik-titik, wal ana dan sekarang alhamdulillah qad ta'allamtu saya sudah belajar kasiran banyak minal ilmi daripada ilmu pengetahuan. Wa sa'uduna nanti saya akan kembali titik-titik qaryati rumahku li'alima untuk mengajarkan titik-titik al-Islam agama Islam titik-titik al-lughah Arabiyah bahasa Arab. Silakan ya. Khalid bahasa Arab dari orang-orang atau orang lain. Wahudan ila ke. Baik, at-tadribu as-sadisu latihan ke-6. Wadih alamata kulli ismin min al-asma'i allati ta'khatun fi ma yati. Wadih jelaskan alamata kulli ismin tanda setiap kalimat isim minal asma'i dari kalimat isim allati ta'khatun yang ada garis bawahnya fi ma yati yang ada pada kalimat berikut, yaitu ada 5. Qala Allah Ta'ala qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Yang pertama Nuhun kalimat apa? Jelas adalah sudah dikasih tahu di sini bahwa ini kalimat isim. Tapi Anda terangkan kenapa, sebabnya dia kalimat isim bukan kalimat fi'il atau huruf. Jelaskan ya. Contoh Nuh kalimat isim karena ada tandanya adalah apa? Ini tandanya. Jadi Nuh ahlika amalun, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi ada 11 kata ya. Ada 11 kalimat isim, Anda cari tandanya. Nuhu ini tandanya. Ahlika ini tandanya nih. Amalun ini tandanya. Sholihin ini tandanya. Al-amalu ini tandanya nih. Binyati ini tandanya. Asyaqati ini tandanya nih. Gurafin ini tandanya. Indonesia ini tandanya nih, kemasukan min. Indonesia tandanya yun. Fatimah itu tandanya nih ya Fatimah. Baik, silakan dicatat, dibuat bagian gini, cara gini. Jawabnya dikasih bagian seperti ini. Nah, ya. Al-aruza contoh ini satu. Al-aruza ismun diana kantatu alam alifu. Ini boleh dikasih bagian seperti ini jawabannya. Atau boleh pakai bahasa Latin. Contoh huruf Latin, maksud saya kata-kata Latin itu. No kalimat isim tandanya ya nida. Ahlika kalimat isim tandanya apa? Amalun kalimat isim tandanya seperti itu ya. Baik, sudah selesai untuk bab awal atau darsul awal. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut ad-darsus tsani insyaallah.